Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini mudah-mudahan kita menjadi golongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, pada semester genap dalam materi pendidikan agama Islam, bab yang pertama yaitu tentang menghindari perilaku tercela. Apa itu perilaku tercela? Perilaku tercela ini yaitu perbuatan yang melanggar syariat dan melanggar hukum-hukum agama. Apa saja? Banyak perilaku tercela. Tapi di sini di dalam tema kita yaitu tentang zina. Pengertian zina. Apa itu zina? Zina adalah melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Dalam hukum Islam, perzinahan salah satu dosa besar. Perzinahan dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari perzinahan di sini, naudzubillah min zalik, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillahi min zalik. Apa hukumannya orang pezina? Dalam hukum Islam, pezina terbagi menjadi dua. Satu, zina muhsan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Yang pertama, zina muhsan, yaitu perzinahan yang sudah memiliki pasangan. Dalam arti orang tersebut sudah menikah, akan tetapi melakukan perzinahan dengan orang lain. Itu masuk kategori zina muhsan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum melakukan pernikahan. Namanya zina ghairu muhsan. Yang pertama, hukumannya apa zina muhsan? Yang pertama yaitu zina muhsan, yaitu dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Apa itu rajam? Hukuman bagi orang yang sudah menikah akan tetapi berzina dengan orang lain, yaitu hukuman rajam tersebut dipendam setengah badan, kemudian dilempar dengan batu hingga mati. Itu hukuman rajam. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan di tempat yang berbeda. Itu hukuman
hukum dalam Islam yang berlaku pada orang yang berbuat zina, zina muhsonkah atau zina ghairu muhson. Kemudian apa saja akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina? Yang pertama yaitu menghancurkan masa depan keturunan. Yang kedua yaitu merusak keturunan yang sah. Dalam arti tatkala ada orang yang berzina, keturunannya tidak termasuk ke dalam nasabnya. Contoh, misalkan namanya Mahmud bin Fulan. Kenapa bapaknya tidak jelas? Kenapa hasil perzinahan? Ya, tidak mengesahkan dalam pernikahan, akan tapi dalam perzinahan, na'udzubillah, makanya tidak dalam kategori keturunan yang sah, tidak tercatat nasabnya sebagai ayahnya yang sah. Terus yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar yang lainnya. Apa saja dosa besar tersebut? Tatkala ada hasil dari perzinahan, hasil dari perzinahan tersebut bisa dibunuh, membunuh janinnya, digugurkan. Apakah itu tidak dosa? Itu berdosa besar. Gimana caranya agar menjadi baik? Ya dalam pernikahan, proses pernikahan yang baik. Apa saja? Biar cukup usia kita. Tahan saat ini. Kamu semua harus bisa menahan. Yang keempat yaitu menimbulkan jenis penyakit. Apa saja? HIV AIDS. Penyakit-penyakit yang na'udzubillah min dzalik, penyakit-penyakit yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang berbuat zina, yaitu HIV. Yang kelima, terjerat hukum berupa rajam. Dalam Islam rajam di Indonesia belum bisa diterapkan. Kenapa? Di sini masih banyak orang-orang yang selain dari muslim. Makanya hukum kita hanya berlaku tatkala ada perzinahan, ya penjara, bukan rajam. Tatkala berlakukan rajam, otomatis tatkala ada yang berbuat zina tidak akan melakukan kembali. Kenapa? Langsung dicambuk, kemudian dirajam, dipendam setengah badan, ditimpuk pakai batu sampai mati. Pasti tidak akan melakukan hal yang serupa. Terus yang keenam, merusak moral masyarakat. Tatkala banyak orang yang melakukan perzinahan di luar dari konteks Islam, pasti masyarakat kita tidak akan mempunyai akhlak, adab atau apapun. Makanya pentingnya kita mempunyai agama, yaitu kontrol kita sebagai keyakinan kita, pegangan kita dalam hidup yang baik. Kalau kamu muslim ataupun semua agama pasti melarang adanya perzinahan. Pasti melarang adanya perzinahan. Terus kemudian dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في الدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah. Derak itu dapat hukuman cambuk. Tiap-tiap seseorang dari keduanya tersebut 100 kali derak atau cambuk. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya,
mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Tatkala kita atau siapapun melakukan hukum cambuk tersebut, jangan ada rasa belas kasih. Tatkala hukum Allah ditegakkan, insya Allah semua baik, semua aman. Hukum Allah ditegakkan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nur ayat 2. Itu dalil tentang orang-orang yang melakukan perzinahan, yaitu berupa hukuman cambuk. Ya, terus selanjutnya hikmah mengharamkan perilaku zina. Apa saja hikmahnya? Baiknya apa saja? Yang pertama, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Perempuan baik-baik, jaga harga martabat masing-masing. Semakin kamu bisa menjaga, semakin mahal kamu. Jangan sampai kamu mudah sekali digoda, mudah sekali dirayu. Mau apapun yang diperintah oleh laki-laki, jangan seperti itu. Belum halal, halalkan dulu baru boleh. Oke. Yang kedua, tadi menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina. Oke, yang keempat, terpelihara dari penyakit kotor. Tadi suci kita, terhindar dari penyakit-penyakit yang buruk. Oke, lanjut yang kelima, terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang mengakibatkan setelah melakukan perzinahan. Ya, tadi jadi terhindar dari melakukan hal-hal yang berdosa besar. Sudah berzina, sudah menggugurkan, sudah membunuh, semuanya dilakukan. Apakah itu tidak dosa besar? Semua dilakukan dosa besar. Berdosa kita sama Allah. Kita sudah melanggar syariat dan hukum-hukum Allah. Apa hukumannya? Hukumannya itu di dunia rajam, cambuk dunia, di akhiratnya belum. Oke, bagaimana cara efektif yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dari perbuatan zina? Satu, yaitu menghindari tempat-tempat maksiat. Ya, menghindari tempat-tempat maksiat. Jangan sampai kita mengikuti ajakan teman yang kurang baik. Yuk ke sana, yuk ke tempat-tempat tongkrongan yang kurang baik. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Nah, pacaran-pacaran saat inilah yang seringkali pacaran-pacaran yang kurang baik. Di Islam ada ta'aruf, bukan pacaran. Oke? Ada ta'aruf, bukan pacaran, mengenal. Tapi zaman sekarang, anak-anak sekarang yang sudah menyalahgunakan ta'aruf tersebut, mentang-mentang ta'aruf yang artinya kenalan, terus saking kenal menjurus semuanya. Jangan sampai. Ya, baik-baik jaga kehormatan kita masing-masing. Terus yang ketiga, memilih teman bergaul. Teman-teman kamu baik, kamu ikut juga baik. Teman-teman kamu buruk, kamu ikut juga akan menjadi buruk. Cerminan kita sebagai orang, cerminan kita sebagai manusia yang baik, ya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Terus yang keempat, gimana cara menghindarkan diri kita dari perbuatan perzinahan? Yaitu menambah ilmu pengetahuan, ngaji. Kita belajar, kita sharing sama orang-orang yang lebih pandai dari kita.
pandai agamanya, pandai segala-galanya. Kita saling sharing. Gimana caranya ya guru? Gimana caranya ya Pak? Gimana caranya ya Ibu? Itu cara kita belajar ilmu pengetahuan agama kah? Cara kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan kelima, membaca buku-buku keislaman. Di samping kita bertanya, di samping juga kita belajar membaca, kita baca buku-buku tentang tema tersebut, tentang keislaman, tentang agama. Oh, hukumannya seperti ini. Oh, menurutnya seperti ini. Oh, tidak boleh ya zina. Oh, yang boleh gimana? Itu cara kita belajar bertanya, juga belajar membaca. Terus yang keenam, membaca Al-Quran. Di samping kita bertanya kepada guru, kita membaca buku-buku keislaman, kita membaca Al-Quran. Ibadah-ibadah kita perbaiki. Itu cara-cara kita menghindarkan diri kita dari perbuatan hal-hal yang buruk. Membaca Al-Quran, terus sholat yang baik, terus kalau perlu puasa yang baik, terus itu cara-cara kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Oke, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang melakukan hal-hal yang kategori perilaku tercela. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang yang bisa melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.